Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ronawan Junatmoko sebagai pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang diferensi fungsi sederhana dan aplikasi ekonomi atau multivariate seperti diferensi parsial dan aplikasi bisnis ekonomi. Diferensial fungsi sederhana. 1. Koefisien diferensi dan derivatif. Y sama dengan fx dan terdapat tambahan variabel bebas sebesar delta x. Maka Y sama dengan fx. Y ditambah delta Y sama dengan fx ditambah delta x. Delta Y sama dengan fx ditambah delta x min Y. Delta Y sama dengan fx ditambah delta x min fx. Delta X adalah tambahan X, sedangkan delta Y adalah tambahan Y. Akibat adanya tambahan X, jadi delta Y timbul karena adanya delta X. Apabila pada persamaan satu ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi delta X, maka diperoleh delta Y per delta X sama dengan Fx ditambah delta X min Fx per delta X. Bentuk delta Y per delta X inilah yang disebut sebagai hasil bagi perbedaan atau koefisien diferensi yang mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel terkait Y terhadap perubahan variabel bebas X. Proses penurunan fungsi disebut juga proses diferensial, merupakan penentuan limit atau koefisien diferensi atau delta X sangat kecil. Contoh kaidah-kaidah diferensiasi konstanta. Jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. 2. Diferensi fungsi pangkat. Jika y x pangkat n, di mana n adalah konstanta, maka dy per dx adalah nx pangkat n min 1. Contoh, y sama dengan x pangkat 3, jadinya dy per dx sama dengan 3x pangkat 3 min 1 sama dengan 3x pangkat 2. 3. Diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan k per v, di mana v adalah hx, maka dy per dx sama dengan k dv per dx per x pangkat 2. Diferensi parsial. Jika suatu fungsi hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas yang diberi notasi y sama dengan fx, maka fungsi yang terdiri dari lebih dari satu variabel bebas diformulasikan dengan persamaan y sama dengan f buka kurung x1, x2, x3 sampai x ke n. Ini berarti bahwa variabel yang tergantung y dipengaruhi oleh variabel bebas x1, x2 dan x3 sampai ke x ke n. Penurunan fungsi yang memiliki variabel bebas lebih dari satu dilakukan terhadap masing-masing variabel bebas yang bersangkutan secara terpisah. Penurunan terhadap masing-masing variabel bebas dinamakan penurunan secara parsial, sedangkan jumlah dari turunan parsial dinamakan penurunan secara total. Apabila suatu fungsi y terdiri dari 3 variabel, yaitu x1, x2, dan x3, atau diformulasikan menjadi y sama dengan f, x1, x2, x3, maka penurunan secara parsial diperoleh sebagai berikut. Y sama dengan f buka kurung x1, x2, dan x3 tutup kurung. Y penurunan dari x1 sama dengan f, x1 sama dengan do y atau do x1. Begitu juga dengan penurunan dari x2 sampai x ke 3. Notasi turunan parsial digunakan simbol do, bukan d. Tanda do ini menunjukkan bahwa variabel-variabel lain dari fungsi tersebut yang tidak diturunkan dianggap tetap atau konstan. Contoh 1. Carilah turunan pertama dari fungsi y sama dengan x1 pangkat 3 tambah 2x1 x2
tambah 5x2 pangkat 2 dikurang 2x2. Jawabannya do Y atau do X1 sama dengan 3x1 pangkat 2 tambah 2x2. Turunan pertama Y terhadap X1, bagian yang diturunkan hanya yang ada variabel X1, sedangkan bagian yang ada variabel X2 dianggap konstan atau tidak diturunkan. Do Y atau do X2 sama dengan 2x1 tambah 10x2 kurang 2. Turunan pertama Y terhadap X2, bagian yang diturunkan hanya ada variabel X2, sedangkan bagian yang ada variabel X1 dianggap konstan, tidak diturunkan. Elastisitas dari suatu fungsi Y sama dengan fx berkenaan dengan X dapat didefinisikan sebagai N sama dengan EY per EX sama dengan lim segitiga X, N 0 sama dengan segitiga Y per segitiga X per X sama dengan DY per DX dikali X per Y. Ini berarti bahwa elastisitas Y per Fx merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam X untuk perubahan X yang sangat kecil mendekati 0. Elastisitas dibagi menjadi dua. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga dengan rumus ND sama dengan persen segitiga Q per persen segitiga P sama dengan EQD per segitiga P sama dengan lim segitiga P per N 0 sama dengan N per GD dibagi GD per segitiga P dibagi P sama dengan DGD per DP dikali P per GD. Permintaan atas suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila ND kurang dari 1, elastis uniter jika ND sama dengan 1 dan inelastik bilangan ND sama dengan lebih dari 1. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besaran perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan adanya perubahan harga dengan rumus NP sama dengan persen segitiga GS per persen segitiga P sama dengan EGD per EP sama dengan lim segitiga P N 0 sama dengan segitiga GS per GS per segitiga P per P sama dengan DGS per DP dikali P per GS. Penawaran suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila NS kurang dari 1, elastis uniter jika NS sama dengan 1 dan inelastik bila NS lebih dari 1. Yang selanjutnya adalah elastisitas permintaan parsial, yaitu apabila fungsi permintaan dari dua jenis barang X dan Y yang keduanya memiliki hubungan fungsional dinyatakan sebagai Hx sama dengan F dalam kurung Px dan Py dan Hy sama dengan G dalam kurung Px dan Py, di mana Hx dan Hy adalah permintaan barang X dan barang Y, sedangkan Px dan Py adalah harga barang X dan harga barang Y. Elastisitas permintaan parsial diberi simbol E dari hubungan kedua barang tersebut adalah Ex sama dengan do Hx per do Px dikali Px per Hx adalah elastisitas permintaan parsial barang X dalam kurung Hx terhadap harga barang X dalam kurung Px. Ey sama dengan do Hy per do Py dikali Py per Hy adalah elastisitas permintaan parsial barang Y dalam kurung Hy terhadap harga barang Y dalam kurung Py.
EXY sama dengan do HY per do PY dikali PY per HX adalah elastisitas permintaan parsial barang X dalam kurung HX terhadap harga barang Y dalam kurung PY. EYX sama dengan do HY per do PX dikali PX per HY adalah elastisitas permintaan parsial barang Y dalam kurung HY terhadap harga barang X dalam kurung PX. Contoh soal dari elastisitas permintaan parsial yaitu jika fungsi permintaan dari dua jenis produk adalah HX sama dengan PX pangkat min 1,7 PY pangkat 0,8 dan HY sama dengan PX pangkat 0,5 PY pangkat min 0,2. Maka elastisitas permintaan parsialnya adalah EHX PX per PY sama dengan K sama dengan do HX per do PX kali PX per HX sama dengan min 1,7 PX akar pangkat min 2,7 PY pangkat 0,8 dalam kurung PX per PX pangkat min 1,7 PY pangkat min 0,8 sama dengan min 1,7. EHX PY per PX sama dengan K sama dengan do HX per do PY kali PY per HX sama dengan 0,8 PX pangkat min 1,7 PY pangkat 0,2 dalam kurung PY sama dengan PX min pangkat min 1,7 PY pangkat min 0,8 sama dengan 0,8. EHY PX per PY sama dengan K sama dengan do HY per do PX kali PX per HY sama dengan 0,5 PX pangkat min 0,5 PY pangkat 0,2 dalam kurung PX per PX pangkat 0,5 PY pangkat min 0,2 sama dengan 0,5. EHY PY per PX sama dengan K sama dengan do HY per do PY kali PY per HY sama dengan min 0,2 PX pangkat 0,5 PY pangkat min 1,2 dalam kurung PY per PX pangkat 0,5 PY pangkat min 0,2 sama dengan min 0,2. Saya akan menjelaskan tentang biaya dan pendapatan marginal. Biaya marginal ialah biaya yang dikeluarkan perusahaan karena perusahaan itu menambah satu satuan produksi. Sedangkan pendapatan marginal ialah tambahan pendapatan yang diperoleh perusahaan karena perusahaan tersebut menambah satu satuan produk yang dijual. Kemudian konsep biaya marginal atau marginal cost, MC. Pendapatan marginal atau marginal revenue, MR dapat digunakan untuk mencari laba yang maksimal. Kemudian laba atau rugi yaitu selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya total atau biaya gabungan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Laba maksimal dapat dicari dengan menentukan turunan pertama dari fungsi laba tersebut. Kemudian dengan demikian itu fungsi laba atau Pi untuk barang X dan Y ialah Pi sama dengan R dikurangi C sama dengan F kurung buka QE kurung tutup ditambah F kurung buka QY dikurangi kurung tutup QY kurung tutup dikurangi F kurung buka QE, QY kurung tutup sama dengan G kurung buka QE, QY kurung tutup. Contohnya, suatu perusahaan memproduksi dua macam barang yaitu X dan Z. Biaya kedua barang ditunjukkan oleh fungsi C sama dengan 2Q kuadrat X ditambah 5Q QY ditambah 150. Harga jual barang X per unit adalah 100 dan harga barang Y adalah Rp 230 per unit. Agar keuntungan yang diperoleh maksimum, berapa masing-masing barang X dan Y yang harus dibuat dan berapa labanya? Kemudian dijawab.
pendapatan dari barang X sama dengan RX sama dengan PX dikali QX sama dengan 100 QX. Pendapatan dari barang Y sama dengan RY sama dengan PY dikali QY sama dengan 230 QY. Pendapatan total sama dengan R sama dengan RX ditambah RY. 100 QX ditambah 230 QY. Biaya gabungan C sama dengan 2 QX kuadrat ditambah 5 QY kuadrat ditambah 2 QX QY ditambah 150. Laba sama dengan Pi sama dengan R dikurangi C sama dengan 100 QX ditambah 200 QY dikurangi 2 QX kuadrat ditambah 5 QY kuadrat ditambah 2QY ditambah 150. Kemudian labanya diperoleh sama dengan Pi sama dengan 100 QX ditambah 230 QY dikurangi 2Q kuadrat dikurangi 5 QY kuadrat dikurangi 2X QY dikurangi 150. Kemudian laba maksimal tercapai pada Pi aksen sama dengan 0 di Pi atau per di QX sama dengan 100 dikurangi 4 QX dikurangi 2 QY sama dengan 0 menjadikan 4 QX ditambah 2 QY sama dengan 100. dP per dQY sama dengan 230 dikurangi 10 QY dikurangi 2 QX sama dengan 0 menjadikan 2 QX plus 100 QY sama dengan 230. 4 QX ditambah 2 QY sama dengan 100. 4 QX ditambah 20 QY sama dengan 460. Kemudian dijumlah hasilnya 18 QY sama dengan 360 QY sama dengan 20. Untuk QY sama dengan 20, jadi 4 QX ditambah 2 QY sama dengan 100. 4 QX sama dengan 100 dikurangi 40 QX sama dengan 60 dan QX sama dengan 15. Untuk QX sama dengan 15 dan QY sama dengan 20. Jadi laba adalah Pi sama dengan 100 QX ditambah 230 QY dikurangi 22 QX kuadrat dikurangi 5 QY kuadrat dikurangi 2 QX QY dikurangi 150. Labanya 100 dikali 15 ditambah 230 dikali 20 dikurangi 2 kali 15 kuadrat dikurangi 5 20 kuadrat dikurangi 2 kali 15 kali 20 dikurangi 150, ketemu labanya 1500 ditambah 4600 dikurangi 450 dikurangi 2000 dikurangi 600 dikurangi 150. Kemudian hasilnya labanya adalah 2900. Selanjutnya adalah permintaan marginal. Apabila fungsi permintaan dari dua jenis barang X dan Y yang keduanya memiliki hubungan fungsional dinyatakan sebagai QX sama dengan F kurung buka PX, PY dan QY sama dengan Y kurung buka PX, PY di mana QX dan QY adalah permintaan barang X dan barang Y. Sedangkan PX dan PY adalah harga barang X dan barang Y. Derivatif parsial dari permintaan barang X dan Y menyatakan fungsi permintaan marginal barang X dan Y terhadap variabel yang mempengaruhinya, yaitu dQx per dPx menyatakan permintaan marginal barang X berkenaan dengan harga X. dQx per dPy menyatakan permintaan barang X berkenaan dengan harga Y. dQy per dPx menyatakan permintaan marginal barang Y berkenaan dengan harga X. dQy per dPy menyatakan permintaan marginal barang Y berkenaan dengan harga Y. Menentukan sifatnya.
apabila dqx per dpx dan dqy per dpy bernilai negatif untuk kurung buka px, py, kurung tutup tertentu, maka barang-barang tersebut memiliki sifat komplementer. Apabila dqx per dpx dan dqy per dpy bernilai positif untuk kurung buka px, py, kurung tutup tertentu, maka kedua barang tersebut bersifat kompetitif. Selanjutnya adalah contoh. Fungsi permintaan dua macam barang x dan y ditunjukkan oleh persamaan qx sama dengan 10 min 2px plus 4py dan qy sama dengan 12 plus 2px min 2py. Apabila kedua macam barang tersebut memiliki hubungan fungsional, maka permintaan marginalnya adalah dqx per dpx sama dengan min 2, dqx per dpy sama dengan 4, dqy per dpx sama dengan 2, dan dqy per dpy sama dengan min 4. Dari permintaan marginal tersebut, ternyata dqx per dpx sama dengan min 2 dan dqy per dpy sama dengan min 4. Keduanya negatif, berarti kedua barang tersebut bersifat komplementer. Analisis keuntungan maksimum. Analisis keuntungan maksimum memiliki tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum. Dapat disidik dengan pendekatan diferensial, karena baik penerimaan total atau disebut dengan R maupun biaya total bisa disebut dengan C sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau yang terjual, bisa disebut dengan Q. Maka dari sini dapat dibentuk suatu fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan, bisa disebut dengan P. Nilai ekstrim atau nilai optimum Pi dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Jadi, R sama dengan R dalam kurung Q, C sama dengan C dalam kurung Q. Jadi, Pi sama dengan R min C, lain dari R dalam kurung Q min C dalam kurung Q sama dengan F dalam kurung Q. Pi optimum jika turunan Pi lain dari 0, turunan F dalam kurung Q lain dari dP per dQ sama dengan 0. Karena Pi sama dengan R min C, lalu turunan Pi sama dengan turunan R min turunan C sama dengan MR min MC. Berarti pada Pi optimum sama dengan turunan Pi sama dengan 0 dari fungsi MR min MC sama dengan 0 dari MR sama dengan MC. Secara grafik, kesamaan MR sama dengan MC atau kedudukan turunan Pi sama dengan 0 ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva penerimaan marginal atau bisa disebut dengan MR dan kurva biaya marginal bisa disebut dengan MC. Hal ini sekaligus mencerminkan jarak terlebar antara kurva penerimaan total bisa disebut dengan R dan kurva biaya total bisa disebut dengan C. Akan tetapi, syarat MR sama dengan MC atau turunan Pi sama dengan 0 belumlah cukup untuk mengisyaratkan keuntungan maksimum. Sebab, jarak terlebar yang dicerminkan mungkin merupakan selisih positif R min C berarti keuntungan atau merupakan selisih negatif R min C berarti kerugian. Untuk mengetahui apakah turunan Pi sama dengan 0 mencerminkan keuntungan maksimum ataukah justru kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi Pi. Di bawah ini sudah dicantumkan bagaimana cara mengetahui turunan Pi sama dengan 0. Lanjut, di sini ada dua syarat agar diperoleh keuntungan maksimum. Syarat yang pertama disebut syarat yang diperlukan, sedangkan syarat yang kedua disebut syarat yang mencukupkan. Di sini ada satu contoh, andaikan
R sama dengan R dalam kurung Q sama dengan min 2Q kuadrat ditambah 1000Q. C sama dengan C dalam kurung Q sama dengan Q pangkat 3 min 59Q kuadrat ditambah 1315Q ditambah 2000. Maka Pi sama dengan R min C sama dengan min Q plus 57Q kuadrat min 315Q min 2000. Agar keuntungan maksimum, turunan Pi sama dengan 0 min 3Q turunan ditambah 114Q dikurangi 315 sama dengan 0. Min Q kuadrat ditambah 38Q min 105 sama dengan 0. Lanjut, min Q plus 3 dikali Q min 35 sama dengan 0 dapat diperoleh Q1 sama dengan 3 dan Q2 sama dengan 35. Turunan Pi sama dengan min Q kuadrat ditambah 114. Jika Q sama dengan 3, maka Pi aksen sama dengan 6 dikali 3 ditambah 114 sama dengan 96 lebih dari 0. Jika Q sama dengan 35, maka Pi aksen sama dengan 6 dikali 35 ditambah 114 sama dengan min 96 kurang dari 0. Karena Pi aksen kurang dari 0 untuk Q sama dengan 35, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 35 unit. Adapun besarnya keuntungan maksimum tersebut dapat diperoleh Pi sama dengan min 35 pangkat 3 ditambah 57 dikali 35 pangkat 2 dikurangi 315 dikali 35 dikurangi 2000 sama dengan 13.925.000 rupiah. Cukup sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.